حمد الذاكرين حمد الناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده اللهم صل وسلم وبارك وكرم ومجد وعظم على سيدنا ومولانا محمد صلاة تغفر بها الذنوب وتصلح بها القلوب وتنطلق بها العصوب وتلين بها الصعوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب فاجعل مجتمعنا غاية حسن الختام واعطنا ما قد سألنا من عطاياك الجسام واكرم الأرواح منا بلقاء خير الأنام واكرم الأرواح منا بلقاء خير الأنام وابلغ المختار عنا من صلاة وسلام آمين يا رب العالمين. أما بعد، حضرة المحترمين والمكرمين، حبائبنا الفضلاء وعلماءنا الأعزاء وأمراءنا الأجلاء والحاضرين والحاضرات النجباء rahimakumullah. Yang sama kita muliakan, kita hormati, kita cintai dan kita taati segenap para habaib, para dzurriyyatul Rasul sallallahu alaihi wasallam, bil khusus segenap daripada orang tua kita Al-Habib Husain Al-Mahdali wal Habib Ali Al-Mahdali, dan tak lupa segenap para habaib yang lain, ada Al-Hayy Abdullah juga bin Saleh Al-Hamid yang Al-Fakir tak bisa sebutkan satu persatu namanya, tak mengurangi rasa hormat, ta'zim dan cinta saya kepada antum semua. Mudah-mudahan segenap para habaib, para dzurriyyatul Rasul sallallahu alaihi wasallam diberikan sehat wal afiat, panjang umur penuh taat, dimudahkan segala urusannya, diberkahi dalam setiap langkah perjuangannya. Kita semuanya mendapatkan berkahnya dunia sampai akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Para hadirin, para hadirat, muslimin, muslimat, pecinta Nabiuna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wabil khusus segenap para alim, para ulama, para tokoh masyarakat, para sesepuh, wabil khusus juga sahibul hajah Al-Ustadz Munir, dan segenap daripada para tetangga. Mudah-mudahan antum semuanya yang hadir di majlis yang insyaallah penuh berkah, tak pulang daripada majlis ini melainkan dzanban maghfur, dosa-dosanya semuanya diampuni oleh Allah, pahala kebaikannya dilipat gandakan oleh Allah, hajat-hajatnya dikabulkan oleh Allah. Dan mudah-mudahan orang tua kita yang masih hidup di dunia, kita doakan bersama melalui majelis yang mulia, diberikan sehat wal afiat, panjang umur penuh taat, kita semuanya menjadi anak-anak yang saleh salihah, yang bakti kepada orang tua kebanggaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang sudah meninggal dunia, sanak famili, kerabat, tetangga, khususnya orang tua. Kita doakan bersama mudah-mudahan diampuni segala dosanya, diangkat derajatnya, dilapangkan kuburnya, dijadikan taman daripada taman surga, dikumpulkan ma'an nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa fi jannatil firdausil a'la bersama nabiyuna wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keluarga kita mudah-mudahan semuanya menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Anak-anak kita menjadi anak-anak yang saleh salihah, qurratul ain lin nabi walis salaf, kebanggaan para aslafun salihin, kebanggaan nabiyuna wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rizki dan pekerjaan kita mudah-mudahan semuanya menjadi rizki yang halalan, tayyiban, mubarakan, yang senantiasa selalu mengantarkan kepada ridhanya Allah, ridhanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang hadir ataupun yang ma'dzur, berhalangan tak bisa hadir, mudah-mudahan semuanya senantiasa selalu dijaga oleh Allah, diberikan sehat wal afiat, panjang umur penuh taat, istiqamah sampai husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, malam hari ini kita semuanya diundang dan menjadi tamu mulia daripada Nabiuna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena bil hakikah acara rutin bulanan, tapi momen kali ini merupakan momen daripada hari lahirnya Nabiuna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waqad sahhar ridha wa danat talaqi wa qad hasulal hana min kulli janib. Kata Imam Ad-Dibai, kalau kita menghadiri, kalau kita mendatangi, kalau kita menjumpai, kalau kita menjawab semuanya daripada seruan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, waqad sahhar ridha wa danat talaqi wa qad hasulal hana min kulli janib, maka semua daripada kebahagiaan kita akan dapatkan, semua daripada keberkahan insyaallah kita akan dapatkan. Fa kullun nafsi dunaki wat tamalli
fama dunal habibil yawma hajib tamalla bil habibi min kulli qasdin. Terus tamalla bil habibi bi kulli qasdin, faqad hasal al hana wa diddu ghaib. Katakan kepada hati dan jiwamu, kepada selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hari ini enggak ada yang berlalu. Tamalla bil habibi bi kulli qasdin, sampaikan dengan penuh banyak tujuan dan banyak kebaikan. Faqad hasalal hana wadiddu ghaib, maka kebahagiaan akan datang dan kesumpekan, kesusahan akan sirna. Nabiullah khairul khalqi jam'an, Nabi Muhammad SAW ini sebaik-baik makhluknya Allah Subhanahu wa ta'ala, sebaik-baik ciptaannya Allah Subhanahu wa ta'ala, sebaik-baik makhluk yang ada, bahkan lebih indah daripada surga, itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabiullah khairul khalqil jam'an law a'lal manasibi wal maratib, punya kedudukan yang gak bisa diukur. Kalau kedudukan yang lain Pak selain Nabi Muhammad ada mentoknya. Nabi Muhammad enggak, Nabi Muhammad setiap saatnya tambah tinggi derajatnya, tambah mulia kedudukannya, tambah dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu Rasulullah SAW. Wa rafa'na laka dzikrak, tambah. Yang menghinanya enggak ngefek, ibarat seperti orang meludahi matahari, ludahnya kembali ke mukanya sendiri. Kalau orang mau menghina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi enggak dipuji enggak luntur kemuliaannya, yang enggak memujinya yang luntur kemuliaannya. Wa ma madahtu Muhammadan bi ghasaidi walakin madahtu ghasaidi bi Muhammadi. Semuanya para syuara, para punggawa, para pecinta, para penyair, semuanya memasukkan, menyisipkan untuk menyebut namanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam supaya qasidahnya itu menjadi berkah. Antum lihat qasidah apapun yang dalam sesuai koridor aturan, bukan memuji dunia, bukan memuji wanita, wajib di qasidah itu ada sholawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biasanya di akhir untuk menjadi husnul khitam pasti disebut sholawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Satu sisi syarat untuk doa terkabul, satu sisi juga syarat mutlak untuk kebaikan itu terkabul, karena kebaikan itu enggak akan terkabulkan kalau tidak disandingkan atau dinisbatkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah saja harus Muhammadun Rasulullah, harus. Ana maunya la ilaha illallah, Nabi Muhammad enggak, udah isa ente mahrum, mahjub, matrud, tertolak dari ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Waqad qarana ismuhu ma asmihi tambihan ala uluwi maqamih. Nabi Muhammad wajib disandingkan dengan segala sesuatu, karena Allah saja disandingkan namanya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita menyebut Rasulullah itu sudah khair kabir, sudah luar biasa. Belum sholawat loh ya, beda judul. Menyebut namanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja itu sudah khairun kabir, kebaikan yang banyak, kebaikan yang besar. Karena namanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu riwayat juga fadailnya itu mahrum anin nar, terharamkan untuk tersentuh api neraka. Orang yang punya nama Muhammad atau Ahmad atau namanya Rasul yang 200, wabil khusus yang warid Ahmad atau Muhammad, yang daripada sihah kalimat tersebut, insya Allah gak bakal jadi ahli neraka. Fa inna li dhimmatan minhu bitasmiyati Muhammadan wa huwa awfal khalqi bidzimami illam yakun fi ma'adi akhidan biyadi fadlan wa illa faqul ya zallatal qadami hasyahu ayahrimar rajima karimahu aw yarja'al jaru minhu ghaira muhtarami wa mundu alzamtu afkari madaihahu wajadtuhu li khalasi khaira multazimi. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahlul wafa, orang yang betul-betul pandai balas budi. Rasulullah ini kekasihnya Allah, namanya saja sudah dikultuskan oleh Allah. Dan riset menunjukkan akhir zaman mau di barat Eropa sampai Asia, laki-laki bayi yang lahir itu yang paling banyak namanya Muhammad.
Shallu ala Nabi Muhammad. Itu juga suatu mukjizah azimah untuk pembenaran mukjizat tentang makna ayat wa rafa'na laka dzikra. Semakin dimuliakan namanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan juga kata Imam Al-Busiri, begitupun juga daripada para alim ulama mengatakan nama Nabi Muhammad itu mahrum anin nar, terharamkan untuk masuk ke dalam api neraka. Jadi sak mokong-mokongin anak wong jeneng Muhammad insyaallah untuk hidayah berkat jenenge Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi yo ojo digawe dalil ya. Tak mokong ae wis insyaallah aku gak iso mlebu neraka, tapi yo nek pas gak bancaan awakmu yo dibanca ya mbek malaikat kon. Jadi harus disesuaikan. Kalau namanya baik juga amaliyahnya, akhlaknya juga harus baik, mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ala kulli hal, ini Maidatul Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bulan Maulid ini bulan untuk kita mengekspresikan cinta, mengekspresikan syukur, mengekspresikan gembira, senang betul-betul dengan wujudnya Nabi Muhammad SAW. Fakullun nafsi dunaki wat tamalli fama dunal habibil yawma hajib, kata Imam Ad-Dibai. Wis Rasulullah tak wis, ojo seliyane Rasulullah ojo. Kapan mana Pak mikiri Rasulullah, kapan mana merenungi Rasulullah, kapan mana nyedeki Rasulullah, kapan mana rindu Rasulullah, kapan mana nyebut-nyebut Rasulullah. Kalau bukan di bulan Maulid, seng akeh nyebut-nyebut Rasulullah, seng akeh sholawat Rasulullah, seng akeh salam teng Rasulullah, seng akeh rindu nang Rasulullah, seng akeh wis sampai mimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insya sallu ala Nabi Muhammad. Tamalla bil habibi bi kulli qasdin faqad hasalal ghana wad diddu ghaib. Kalau sudah betul jumpa sama Nabi, dicinta sama Nabi, ditemui Nabi, wah nikmat Pak, nikmat. Ya, tidak ada kenikmatan yang lebih nikmat seperti jumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La tahu khassani bi ru'yati wajhin zala an kulli ma ra'ahu syaqa'u. Sekiranya Rasulullah mengizinkan untuk kita memandang wajahnya, segala kegundahan, kegelisahan akan hilang. Bahkan orang yang mungkin celaka menjadi orang yang beruntung dunia akhirat. Kuncinya apa? Delok Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu ayo sing rindu nang Nabi. Urip kula mbek sampean iki gak ana artine nek gak cinta mbek Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kate gawe apa? Masuk kate gawe cinta donya, masuk gawe cinta apa? Cinta maksiat, naudzubillah min. Cinta keluarga ndak pantas, Pak. Cinta Allah, cinta Rasulullah itu number one. Cinta yang lainnya karena Allah, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ojo menuhankan yang lain. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Dan juga di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, andada yuhibbunam ka hubbillah walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Orang yang betul-betul cinta sama Allah itu betul-betul mencintai Allah, mencintai Rasulullah yang number one sebelum yang lain sudah. Kalau sudah Allah dan Rasulnya itu number one sudah di kepalanya, di pikirannya, di hatinya, di jiwanya, amaliyahnya, tutur katanya Allah sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau yang selain cinta Allah dan Rasulullah itu menyesatkan. Itu membuat dirinya enggak bisa konsisten, enggak bisa istiqomah, mencela-mencela mudzabdzabina baina dzalika la ilaha illa wa la ilaha illa angko Z. Engkau kena, engkau tidak kena, fal'iyadu billah min dzalik. Rumusnya, dasarnya karena cintanya yang error. Karena segala sesuatu itu butuh dasar daripada rasa cinta. Oleh sebab itu Maulidun Nabi sallallahu alaihi wasallam, sholawat, majelis-majelis yang mulia seperti ini, majelis untuk kita, kata Habib Ali Habsyi dalam maulidnya, taswiqan lis-sami'in min khawasil mu'minin, supaya merangsang, supaya cinta. Karena kita ini nek cinta duit apa kan kerja tok ya. Fulus web ya. Cinta jabatan, waduh di kotak pelayanan maraton, padahal kecekluk, kesandung, delosor, balik-balik tapi tetap enggak kena insyaallah. Dadi mari ini. Padahal juga dadi, tapi tetap karena cinta. Tapi karena cinta Allah, cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah semuanya itu menjadi berkah, semuanya menjadi indah. Karena dengan berkahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan lebih daripada itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini manusia pemimpin dunia akhirat yang paling cinta mbek kula mbek sampean, Pak. Kula mbek sampean iki, Pak, Bu, nek
nang awake dhewe kadang ndak mikire mentok ya gawe donya tok lah uripe wis pokok iso mangan beb pokok ndak sampai ngutang bang mekar beb pokok ono gawe meneh ya pokok lah nantunya. Nah akhirat gak dipikir. Saya coba nanti ono wong daerah iki kerapyak mikir kayak akhirate supaya ahli surga ono. Yo sak ono paling mentok wis gak sampai nangis paling ya. Mentoko la ilaha illallah ngaji tahajud apa rezekine pano lancar we. Pano gak ngutang-ngutang we pano. Kayak akhirat gak mikir, gak tutuk kuno iku gak temen-temen. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wis mikirno kabeh, Pak. Wis jamin kabeh kula mbek sampean iki bejo untung mujur kakean apike, kakean enake, kakean rahmate, kakean berkahe, dudu krana apike kula mbek sampean tapi krana apike Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wis diperjuangno wis 14 abad yang lalu sampai engko perjuangannya Kanjeng Nabi tidak mandek sampai ilal an. Fi alamil barzah Rasulullah juga selalu istighfar kayak kula mbek sampean. Wa fi riwayat kan begitu. Setiap hari Kamis distorkan amal daripada umatnya. In wajadtu khairan hamidullah. Kalau aku temukan amal umatku baik, aku memuji Allah. Kalau aku temukan selain itu in wajadtu khairan dzalik istaghfartu lakum. Aku istighfar kayak awakmu kabeh. Iki istighfar Rasulullah kula mbek sampean ayo ping pira? Istighfar sedina? Ayo ngacung ping 1000 ono. Sraimu. Tak kiraan. Ping 1 Allahumma alhamdulillah. Ping 1000 dak soper Pak, dak kopernya ke HP gitu jam-jaman. Ya, 2 jam, 3 jam YouTube, Facebook, WhatsApp, malbu metu dak mari-mari, ndak antek kuota dak mandek ya. Ndak antek baterai dak mandek. Istighfar lah, sholawat, ngaji ta, salat tobat ta. Ndak kok ndak dosa lho, wis pasti mlebu swarga. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ndak berjuang tiap waktu tiap saat hatta an sampai sekarang detik ini sampai apalagi nanti yaumul ba'tsi wan nusyur. Perjuangannya Kanjeng Nabi wabot Pak, wabot. Kula mbek sampean didadekno posisi Kanjeng Nabi yo mending milih dadi lemah paling Pak. Ayo kula mbek sampean didadekno posisine kok Kanjeng Nabi. Apa posisine Kanjeng Nabi? Sayyidul Kaunain. Pemimpin dunia akhirat. Dadi pemimpin lurah wis bingung di demo sampean. Pemimpin bupati bingung kena demo dalan ndak kena wah bingung wis iki Sayyidul Kaunain nek duduk jembare atine Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam alam nasyrah laka sadrak itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wis tak iso diceritakno Pak tapi nek sampean merenungi maca sejarah mengenali sifatnya mengenali fisiknya mengenali akhlaknya mengenali keindahannya Nabi Muhammad itu wis top of the top. Nabi memang disempurnakan tapi sisi basyariahnya ada, manusiawinya ada, takutannya, khawatirnya ada. Sekali waktu Rasulullah gelisah nyeluk sahabatnya wa fi riwayah yang sautun jamil arihni bitilawatil Quran, ibu aku dengan bacaan Al-Quran moco yaumanat ukula nasin bi imamihim wa fi riwayah ayat Qurannya fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahid wa ji'na bika ala haula'i syahida. Iku tentang kiamat engko. Nabi diwacokno ayat iku. Nangis Rasulullah cukup ya. Rasulullah mikir engko yo opo dadi saksi siji-siji gawe umate. Dadi pengadilan iku saksine Kanjeng Nabi. Siji-siji umate ngadep nang Gusti Allah sing dadi saksine Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dadi kula mbek sampean kok ngadep Gusti Allah iku saksine Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diadili mulai bala terutama sampai tufi. Mudah-mudahan panjang umur sehat walafiat husnul khatimah insyaallah. Itu Rasulullah kan sudah disaksi nih karena pemimpin dunia akhirat Pak jadi pada nabi pemimpin zaman Melayu ini pemimpin dunia akhirat Nabi dan Rasul teman-teman nih jadi saksi Rasulullah gak bisa bayang suwe pengadilan kok Pak si jiwangnya suwe nih ya apa mana gak kena hitung wakil mati Kanjeng Nabi oleh sebab itu nek teman-teman cinta ambek Kanjeng Nabi ayo bulan Maulid iki jadekno momen evaluasi introspeksi cinta nang Kanjeng Nabi wis nek kula ambek sampean iki kebacut eleke kebacut apa ya mokonge paling ndak paham balas budi lah ngergani uwong lah nek wong ana sing nglekoni apik nang kula ambek sampean ngeki dhuwit umpama ya apa kira-kira kei dhuwit 1 miliar sampean
Waduh, sungkeme iku lho. Masya Allah ya. Dikai duit sak mil. Terima kasih Pak kasih kan ngono langsung ya. Saking senenge keliru-keliru ya. Terima kasih Pak kasih. Waduh. Saking seneng padahal terima kasih Pak kaji karepe ngono. Saking senenge terima kasih Pak kasih. Waduh. Saking senenge sak miliar. Nabi sallallahu alaihi wasallam jadi sak miliar, Pak. Jaminno gawe surga kula mbek sampean iki segala macem kula mbek sampean iki enak sampai saiki kok berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Duduk krana kula mbek sampean apik kena duduk. Umat biyen dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Krana duduk umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umat Kanjeng Nabi Muhammad kuwakian khosoise, kakean keutamaane, dikasih hisnul hasin, benteng kokoh oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma kana Allah li'adzibahum anta fihim wa ma kana Allah mu'adzibahum yastaghfirun. Itu salah satunya kat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wis krana Rasulullah tok wis intine. Wae soalé keutamaane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya paling enggak syukur nang Kanjeng Nabi. Apa? Ya syariate iki lho, ajarane iki lho. Kan kula mbek sampeyan muslim kabeh alhamdulillah. Apa meneh ahli sunnah jamaah bulan Rabiul Awal. Hari raya ini Idul Muslimin. Gak ono ulang tahun sing dirayakno sak donya kok ulang tahunnya Kanjeng Nabi dak ono padahal manusianya sudah meninggal dunia. Tapi ulang tahunnya sing dirayakno tutuk hole. Umumnya kan nek wong meninggal dunia hol biasa ya. Iki ndak ulang tahun nih, maulid hari lahir. Apa hari lahirnya itu wa ma arsalnaka illa rahmatan rahmat untuk seluruh alam semesta. Bahkan donya semesta iki kabeh seneng, riang gembira. Wa bata iwanu kisra wa huwa munsadiun kasyam li ashabi kisra ghairu multaimiun naru khamidatul anfas. Wabe Pak waktu lahirin Nabi biyen sampai saiki pun juga semesta kalau bulan Maulid seneng. Minimal dikatakan apa Rabiul Awal iku bulan semi. Buah-buahane ku kabeh ya, juwet-juwet cukul ya. Keres ono kabeh. Duduk cuman buah-buahan sing gede-gede, sampai sing cilik-cilik lho. Kabeh berbuah, bersemi. Menunjukkan apa? Senangnya dengan lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal Rabiul Awal iki bulan apa? Biasa. Tutu Asyuril Hurum, tutu Asyuril Hajj, tutu Rajab, tutu Muharram, tutu Dzulhijjah, tutu Syawal, tutu Ramadan, kan tutu bulan biasa. Tapi karena bulan lahirnya Nabi Muhammad SAW afdhalus syahr ala al-itlaq, paling afdal bulan secara mutlak. Karena kalau bulan kanjeng lahir kanjeng Nabi Muhammad SAW tidak akan ada bulan yang mulia yang lainnya. Itu semuanya berkat Rasulullah Sallallahu Alaihi. Kata Imam Ad-Dibai dalam lanjutannya, falau anna sa'aina kulla yaumin 'alal ahdaqi la fawqan najaib. Sekiranya kita setiap hari berupaya untuk membalas budi daripada jasanya Nabi berjalan di atas mata kita sendiri untuk menjumpai Nabi, itu kurang sana. Falau anna sa'aina kulla yaumin 'alal ahdaqi la fawqan najaib wala anna 'amilna kulla hinin li ahmada maulidan qad kana wajib. Sekiranya kula ambek sampean tiap waktu tiap saat maulidan gaya Kanjeng Nabi Muhammad SAW iku wajib. Kalau kula ambek sampean iki yo pantese dibinasakan oleh Allah. Kakean dosa, Pak. Ayo coba kalkulasi wani sampean. Matematika. Mang mulai isuk sampai bengi iki nglakoni dosa apa ae. Kakean dosane timbang pahalane, Pak. Kakean dosane. Tapi karena rahmat Gusti Allah Subhanahu wa taala, berkat apa? Berkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berkat Rasulullah kabeh duduk krana kula mbek sampean iki wong kapik wong kena duduk, tapi karena berkat umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu alhamdulillah kula mbek sampean tidak ada ahli sunnah wal jamaah sing cinta ambek Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sing seneng ambek lahir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu di bulan Rabiul Awal iki ayo fokusno sing akeh eling Rasulullah, sing akeh nyebut Rasulullah, sing akeh selawat nang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bu, pengen utang bank mekar lunas ta? Hah? Pengen apa mboten? Sing akeh maca selawat nang Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan sampai dijadikan film di daerah Turki itu. Sultan Abdul Hamid II itu ahli selawat sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ini cerita fakta. Ahli selawat nang Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekali waktu saking kesele keturun. Saking kesele keturun akhirnya bengi ku enggak selawat. Subhanallah menesuk kedayan wong. Kedayan wong ngomong dheweke kate nagih utang nang sultan iki. Akhirnya jare ajudane iki ana wong ngamuk kate nagih utang padahal wis tak kei dhuwit cukuplah untuk warah hajat, tapi dia tetap gak mau ingin berjumpa denganmu hai sultan. Dibilang ya sudah suruh masuk, singkat cerita ditakoki ada perlu apa, dibilang aku mau nagih utang, engkau punya utang sama aku. Bingung sultan, lu kapan aku sing ngutang nang awakmu iki ya, wong aku sultan kok iso ngutang nang awakmu rakyat jelata.
Akhirnya singkat cerita dibilang, aku ini setiap malam berdoa kepada Allah untuk meminta kepada Allah agar utang-utangku ini semuanya dilunasi oleh Allah. Terus apa hubungannya? Tadi malam aku mimpi Rasulullah. Kata Rasulullah SAW, kirim salam sama Abdul Hamidku. Kirim salam sama Abdul Hamidku katanya. Bahwa dia tadi malam lupa nggak baca salawat dan salam kepadaku. Dan bilang sama dia untuk membantu hajatmu. Oh, Sultan Abdul Hamid krungu iku seneng. Apa-apa jadi Kanjeng Nabi? Kirim salam sama Abdul Hamidku. Wah, disebut Abdul Hamidku ambek Kanjeng Nabi nang jero mimpiku. Seneng Sultan Abdul Hamid. Dijekno dinar dirhami dikekno maneh. Apa jadi Kanjeng Nabi? Kirim salam untuk Abdul Hamidku, jekno maneh. Apa-apa jadi Kanjeng Nabi? Kirim salam untuk Abdul Hamidku, dijekno maneh. Sampai wakil sami ajudane bingung. Wahai raja, wahai sultan, cukup. Entek engko donyane. Akhirnya ngomong, wis cukup jadi. Cukup kayak nasi utang-utangmu. Iki wis cukup iki lu tekan cukup pisan alhamdulillah jadi. Ya wis metu. Jadi ajudane, wahai raja, entek donyamu. Sekiranya dia minta kerajaanku aku kasihkan. Sekiranya dia minta kerajaanku aku kasihkan. Dia membawa kabar gembira untuk memberikan suatu informasi bahwa salamku selama ini nyampe kepada Rasulullah. Dan aku diperhatikan Rasulullah. Dan aku dibilang Abdul Hamidku kata Rasulullah. Lho iki lho. Wong kena ya. Wis berarti teman-teman kan ahli sholawat wake ambek istiqomah. Soalnya sampai diimpen ambek Kanjeng Nabi duduk dheweke tapi melalui wong liya. Sing sitok iki rakyat jelata iki ya mungkin ahli ibtihal, ahli munajat. Saking temene mentok betul-betul minta tadarruk kepada Allah diimpeni Rasulullah, dikai wasilah nang Sultan Abdul Hamid sing saleh iki. Aku lambek sampean ayo. Masih utangi untuk gunung, ahli selawat ana jalan metu nih. Ndak kira ndak. Walau annam yadzlamu anfusahum ja'uka fastaghfirullah wastaghfara lahumur rasul lawajadullaha tawwabar rahim. Wis ta aja cilik ati. Nek sing didadekno kunci penolong dunia akhirat ki Kanjeng Nabi, gak ono jalan buntu. Wala yadhiqa Rasulullah ja'uka bi. Idzal karimu tajalla bismi muntakimi. Sing teman-teman nang Kanjeng Nabi njaluk temenan nang Kanjeng Nabi nek amalane bebasan bin hud sekaf. Nek waktu mahalul qiyam kongkon maca ya sayyidi ya Rasulullah ping 7 ya. Isfa'li fi hajati indallah ping 3 jare ya. Nah, ini diamal nabisan bil makna tawajjuh, tawassul, betul-betul njaluk pertolongannya Kanjeng Nabi. Gak iso bahasa Arab yo gawe ati. Ya Allah, ya Rasulullah, isfa'li fi hajati indallah, tulungan aku ya Rasulullah, tulungan aku. Al-muhim ada koneksi. Ono getaran hati, ono ta'alluq, ono irtibat, ono cinta teman-teman nang Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ojo dianggap mati, wong kula mbek sampean memperingati Maulid hari lahir kok dianggap mati Kanjeng Nabi. Lalu apa? Diperingati lahirnya. Iki Maulidan berarti memperingati lahirnya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad gak tahu mati, urip. Kali kula mbek sampean. Ya apa? Hubungannya mbek Kanjeng Nabi. Ya pasti ini Nabi alam akhirat. Tapi alam akhirat itu akmal wa atam wa ajmal wa a'dham wa ahsan wa ziyadah. Lebih sempurna dari alam dunia. Mereka bisa hubungan sama kita tapi tidak kasat mata. Tinggal kita i'tiqadnya, tinggal kita husnudzonnya, tinggal kita keyakinannya, tinggal kita bagaimana irtibatnya, hubungannya dengan utamanya memperbanyak sholawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Jadi ojo urip ijenan sampean. Nek sampean pengen untuk syafaat Kanjeng Nabi, pengen enak, pengen barokah, pengen lancar kabeh, sing akeh sholawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Insya ping pira sedina? Wis gak kirano. Paling ndak ping 300 ya. Ping 300 wis njaluk tulung Bu. Sedina 1 kali 24 jam ojo kurang tekan 300 kali maca selawat dan salam kepada Nabi. Kata Imam As-Sakhawi pengen masuk kategori orang memperbanyak salawat dan salam kepada Nabi 1 kali 24 jam tidak kurang dari 300 kali. Kalau pengen mendapatkan maziyah keutamaan dalam hadisnya Rasulullah, aqrabukum minni manzilatan yaumal qiyamah aktsarukum alayya shalah, yang paling dekat nanti denganku di hari kiamat yang paling banyak sholawatnya kepadaku, kata Habib Salim guru kita, yaitu tidak kurang dari 300 kali. Nah isok luwe tekan 300 kali alhamdulillah. Yang paling penting istiqomah. Gak rugi ping 300 pirang menit, Allahumma 15 menit mentok paling suwe. Nah iso nih kalau tasbih digital tuh duit tasbih digital apa enggak? HP 2 jutaan. Tas pengen ini ndak duwe. Cekelan iki kayak ngecek Kanjeng Nabi, njaluk tulung Kanjeng Nabi, kata njaluk tulung sapa bupati ya sanan dicecek. Terus-terusan ya pengsan peng ya dibantu, ping 3 ping 5. Wis mari kesel wong ya. Nek Kanjeng Nabi ndak. Nek Kanjeng Nabi sampean njaluk tulung terus
insyaallah tambah disenangi, tambah dicintai sing akeh terus selawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan berkat majelis yang mulia, mudah-mudahan berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan berkat para habaib, mudah-mudahan berkat selawat dan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita semuanya dimuliakan oleh Allah. Dan ini insyaallah dilanjut sama Al Habib Idris bin Muhammad Al Muhdar. Dan mudah-mudahan apa yang Al Fakir sampaikan bermanfaat, kurang lebihnya Al Fakir mohon maaf. Hadza minni wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati para habaib, wabil khusus Al Habib Umar bin Abdurrahman Bahlaika Asgaf wa jami'il habaib ini, karena banyak, mudah-mudahan dengan hadirnya para habaib kita, mudah-mudahan majelis ini semakin banyak berkahnya insyaallah. Tidak keluar dari majelis ini kecuali kita semua diberkahi oleh Allah, keluarga kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Para asatid, para kiai, sahibul bait, Ustaz Munir, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, malam hari ini malam yang mulia, malam-malam yang mulia, kita kembali ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala berkumpul dalam satu majlis yang dibacakan di dalamnya Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang dihaturkan di dalamnya salawat dan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan malam hari ini menjadi malam yang paling menjadikan kita orang-orang beruntung insyaallah. Menjadikan malam ini malam di mana salawat dan salam kita disampaikan kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat rahimakumullah. Menggapai cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah hal yang diprioritaskan, dinomorsatukan oleh para aulia, karena yang menentukan keselamatan manusia dunia sampai akhirat adalah Nabi Muhammad SAW. Dan itu dicontohkan oleh para sahabat-sahabat Nabi SAW. Banyak yang berlomba-lomba untuk mendapatkan kecintaan Rasulullah SAW. Kalau cinta itu semuanya cinta sama Rasulullah. Tapi kalau berhasil mendapatkan kecintaan dari Rasulullah SAW, ini tidak bisa didapatkan kecuali orang-orang tertentu. Namun cara-cara untuk mendapatkan kecintaan Rasulullah itu macam-macam, jalurnya banyak. Ada manusia mendapatkan kecintaan Rasulullah karena habis-habisan ya, di dalam berkorban untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada manusia-manusia yang berjuang dengan jiwanya untuk membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga mendapatkan rasa cinta, kecintaan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, balasan cinta dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada manusia mendapatkan kecintaan dari Rasulullah SAW karena berkhidmat, melayani, ya, adab dengan Rasulullah SAW sehingga mendapatkan keberkahan doa dari Rasulullah SAW, sebagaimana sahabat Anas yang dikatakan saya itu khidmat kepada Rasulullah itu 10 tahun, sekitar 10 tahun, mulai umur berapa, masih kecil waktu itu, sampai Nabi wafat. Ya, disuruh ini disuruh itu, bawa sandal, sampai mendapatkan doa dari Nabi SAW. Didoakan supaya rezekinya Anas ini luas. Ketika beliau memiliki kebun kurma, orang-orang itu panennya setahun sekali, beliau panennya setahun 2 kali. Yang sebelah panen tuku motor, Anas tuku loro montore, begitu ya. Cepet sugi nih. Didoakan oleh Nabi panjang umur, sampai ada yang menyatakan umurnya 100 tahun lebih Sayyidina Anas. Didoakan banyak keturunannya sampai 100 sekian keturunan. Doa yang terakhir ini yang diharap-harapkan oleh Sayyidina Anas, yaitu masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Yang satu, kata Sayyidina Anas, sudah terjadi. Yang kedua, banyak keturunan sudah terjadi. Panjang umur sampai bosan katanya. Saya sampai bosan hidup di dunia ini gara-gara dapat barokah doanya Nabi ini. Ya, mulai ketemu konco, anake konco, putune konco. Ya, sampai putune kawin sik ketemu ae, sik urip. Cuman yang saya harapkan adalah doa yang terakhir katanya.
yaitu masuk surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau mendapatkan cinta Rasulullah karena khidmat, karena adab, ya, adab, tawadhu, merendah diri kepada Rasulullah, membantu Rasulullah dalam kesehariannya. Dan ada sahabat-sahabat yang dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena sifat lucunya mereka, ya. Ono sahabat sing lucu sampai disenengi sama Rasulullah. Tapi memang orangnya seperti itu asli, tidak digawe-gawe. Ya. Aja sampai ndak lucu, ngelucu gak percuma, ya. Kalau memang bawaannya sudah lucu tidak apa-apa. Ya. Nuaiman, ya, seperti sahabat Nuaiman itu. Nuaiman bin Amr Al-Ansari. Ini dicintai Rasulullah karena memang orangnya itu lucu memang. Dan tidak dibuat-buat. Ya, memang seperti itu sahabat Nuaiman ini. Pernah beliau ini masuk ke pasar, njupuk apel, njupuk gedang, ya, buah pir misalnya. Ono po dijupuk kabeh. Wis hasolake ya, oleh akeh. Pir lagi, Pak. Ditotal. Ya wis, entenono jadi. Digawa keranjangi. Masuk ke majlisnya Rasulullah. Ya Rasulullah, buah ya Rasulullah. Oh, Masya Allah Nuaiman. Ayo mari kumpul kabeh, mangan kabeh, mangan gedang, telu, ono sing entek apel. Ya macam-macam. Mari entek. Wis seneng, semuanya seneng, Rasulullah seneng, para sahabat seneng semua. Nuaiman keluar, tukang buah teko. Nuaiman, endi duit? Mana uangnya? Duit dak ono. Tak punya uang saya. Loh, mari belanja dak duit. Saya danan deh. Iki kerja. Bayar wae bayar. Mari nggo buah akeh kabeh balul-balulan ini ya. Akhirnya segini aja. Timbang kita rame di jalan, ya sampean ikut sama saya. Dituntun ini penjualnya. Dibawa ke majlisnya Rasulullah. Ya. Suruh duduk, ayo duduk sini. Rasulullah bingung, ki ono apa ki Nuaiman. Ditanya, siapa ini Nuaiman? Ini penjual buahnya Rasulullah. Wis iki wis gak enak kabeh ya. Sing wis glegeken iki gak enak. Wadah ya ono apa iki ya. Di mana? Ini Nuaiman ini setelah belanja di toko saya, mari kono ndak duwe duit jare Rasulullah. Wadah alamat ini. Ya. Ditanya, Nuaiman, betul yang diomongkan sama orang ini? Iya ya Rasulullah. Loh, ya apa? Mari nyuguh-nyuguhi buah saya gak ada duit. Durung bayar ngeledek. Apa maksudnya? Enggak ya Rasulullah. Ya. Saya ini tidak punya uang, tapi saya kepingin buah-buah yang di pasar itu antum makan kata. Ya. Kepingin dimakan Rasulullah tapi tidak ada duit. Akhirnya kata, karena Nuaiman ini memang orangnya lucu, ma'ruf seperti itu, dikenal seperti itu, wis mau tidak mau Rasulullah ngusahakan duit wis. Ya. Ya rontek pira iku ya. Diusahakan dibayarkan ke orangnya. Aja ditiru ya. Kok sampean nyuguhi HP Pumar kok. Bone teko Lestino. Saat Munir tidak apa-apa, antum coba kok ya. Nah, satu kesempatan yang lain, Nuaiman ini duduk bersama beberapa sahabat. Yes, podo kaum sing apa jenenge dompetnya kosong itu ya. Orang-orang tidak punya uang duduk. Kemudian datang A'rabi, orang dari pedalaman. Dia ini bawa onta. Setelah itu ontanya diikat, A'rabi ini keluar sebentar. Kata teman-temannya Nuaiman, Nuaiman, kita ini sudah lama tidak makan daging unta. Nuaiman ini paling seneng digonggong, itu paling seneng ya. Panas-panas sih paling seneng. Terus ya apa? Coba ente berdiri, unta itu belen. Nanti kita kuliti, wis nyate bareng wis. Ya, anggap Idul Adha iki wis. Oh gitu dah. Iya wis bismillah ndak apa-apa, halal kok wonge pasti halal. Oh iya, ngadeg Nuaiman. Dicedeki untae langsung disembelih. Disembelih jatuh, langsung dikuliti. Wis dipangan. Ya, sak koncoan itu mayoran unta siji. Wah. Mari warak kabeh, A'rabi ini datang yang punya unta, ngelok lho. Unta ndak ono, kari taline tok. Ya.
Hari ngono di sebelah iki ono ndase, ono kikile gitu ya. Jerit dia, ya Rasulullah, lapor kepada Rasulullah. Ya onta saya di sembelih sama orang-orang ini. Wah, Rasulullah, berarti ini maling ini ya. Harus dihukum ini orang seperti ini. Tidak mau kompromi Rasulullah. Langsung siapa yang menyembelih? Sing ditakoki komplotane Nuaiman. Nuaiman wis seru digelai Rasulullah melayu di mi. Ya. Bun Pak Gojek apa ya. Sarot sih melayu. Ero lek digelai Rasulullah lari dia. Siapa yang nyembelih ontanya orang ini katanya? Nuaiman ya Rasulullah. Padahal sing ngomongi malah mangan iki. Ya, konco-koncone. Nuaiman ya Rasulullah. Di mana dia? Lari ke arah sana. Wah, digoleki sama Rasul, cari. Tanya-tanya katanya masuk ke rumahnya satu orang namanya anaknya Zubair bin Abdul Muthalib atau siapa gitu. Ditanya, mana Nuaiman? Katanya ke rumahnya inti katanya. Iya ya Rasulullah, tapi jangan ngomong saya ya. Dia sembunyi di tumpuan daunnya kurma. Anak kurma daun-daun itu ditutup nawake. Ya tak ketok. Ya Rasulullah tak ketok. Lucu Nuaiman. Ditutupi singitan. Mangke Rasulullah roh di situ Nuaiman. Dicedeki, dideketi. Nuaiman, metu, ayo keluar. Pelan-pelan keluar. Iya ya Rasulullah katanya. Ente yang nyembelih itu. Iya. Yang nyembelih ontanya Arab itu. Iya ya Rasulullah. Kok bisa? Apa alasannya ente? Ya Rasulullah, yang ngasih tahu antum saya lari ke arah sini, yaitu melok mangan ya Rasulullah. Itu yang nyuruh saya katanya. Ketika Nuaiman jawab seperti itu, ngakak Rasulullah. Tidak jadi ngamuk ya. Guyu-guyu katanya, ya sudah. Berapa harganya onta itu kata Rasulullah? Arabi berapa harganya onta? Sekian, wis tak bayar anak, wis tak bayar saya. Ya subhanallah. Ya ada orang-orang tertentu yang ketika guyon itu dimaklumi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena sebagian manusia itu ada sing kenceng tok iku ono. Lurus tok ndak pernah guyon iku ono. Ono sing uripe guyon tok ndak tau serius. Diajak serius ndak iso. Ono sing kenceng kadang guyon begitu ya. Ini Nuaiman ini guyon tok uripe. Jadi dimaklumi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam. Terus apa cukup? Luwe ya. Ana mari mangan mang di acara sana. Penutup wis ya. Cerita terakhir. Pernah diajak sama Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ini pedagang. Kalau mau dagang ngajak dua orang untuk bantu. Waktu itu ngajak Nuaiman sama ngajak satu namanya Sulet atau siapa gitu. Ya, dua orang. Wis berangkat. Sulet ini disuruh megang roti dan lain untuk perjalanan karena jauh. Berangkat. Setelah itu kata saya, ente berdua tunggu di sini ya. Anak mau urusan dagang. Ente tunggu di sini. Wis. Nuaiman iki luwe modele, mulai mlaku iki wis keluar di sini. Ngomong, Sulet. Anak juk iki, mangan wis. Oh, enggak bisa. Kita harus nunggu Sayyidina Abu Bakar. Wis enggak usah Abu Bakar, iki wis enggak kuat ngempet gini. Ini enggak mau jujur. Enggak, saya enggak mau. Kecuali Sayyidina Abu Bakar datang kita makan bareng. Ngono, ndelok perkara kok ambek aku ya. Jadi ya, cari masalah kamu sama saya. Ya sudah, tunggu. Berdiri Nuaiman ketemu dengan beberapa orang, dia omongi, ente ndak ada yang nyari budak lah. Oh ya, kami dari tadi nyari budak, katanya hari ini libur pasar budak ya. Wis jauh-jauh ndak dapat budak. Gini, saya punya budak mau tak jual. Cuman budak iki tukang goro kan kakean ngomong bisa. Wis ndak apa-apa, nanti yang penting budaknya ada. Ditunjukno, dituding teko atuh. Lah iku sing lungguh iku budakku. Tak jual dengan harga sekian. Tapi nanti ketika jual beli dia pasti tidak ngaku kalau budak. Dia nanti ngaku teman saya, masih misanan saya. Itu dari dulu pasti mau tak jual ngomongnya seperti itu. Jangan dipercaya. Oh ya siap. Wis ya dadi salaman, bidol. Oleh duit Nuaiman iki. Mari ngono dijak. Paran. Sulet iki ndak ro apa-apa, lungguh moro-moro dicekel ambek ngomong iki ya, digawa. Loh, kamu sudah saya beli jadi. Beli apa? Wong saya orang merdeka untuk budak beli-beli.
Oh, saya sudah tahu alasan kamu, saya sudah diceritai sama Nuaiman. Ikut sudah tak bayar kamu ya. Oh, diseret-seret ini Sulaid ya. Digawa akhirnya yukulannya dipangan sampai Suhaib. Ngamuk. Akhirnya Sayyidina Abu Bakar datang. Ditanya, loh mana Sulaid? Dibawa sama orang-orang tadi, dijual sama Nuaiman. Dikejar sama Sayyidina Abu Bakar, dijelaskan, disuruh duduk dijelaskan gini. Nuaiman itu memang orangnya seperti itu, guyon dok gini. Oh ya sudah, saya minta maaf ini. Suruh kembalikan uangnya. Suruh kembalikan, kemudian kembali ke kota Mekah. Kembali ke kota Mekah, cerita ini diceritakan sama Sayyidina Abu Bakar kepada Rasulullah dan para sahabat. Diceritani, Nuaiman tadi jual Sulaid ini begini, ngakak-ngakak Rasulullah ya. Itu dibayar ya, diseret-seret ya, ngakak-ngakak Rasulullah. Semua sahabat ngakak semua gara-gara ceritanya ini. Nuaiman ngejual Sulaib ini ya. Itu kisah itu diingat sama Rasulullah dan para sahabat selama 1 tahun. Jadi lek lunggu-lunggu santai-santai gitu Rasulullah sama sahabat, kemudian inget Nuaiman sama Sulaid ngakak-ngakak kabeh wis bareng. Ngakak-ngakak. Gara-gara sama Nuaiman ini. Jadi beliau ini mendapatkan cinta Rasulullah karena apa? Karena lucunya dia. Lucu memang dari orangnya seperti itu. Bahkan dikatakan beliau itu meninggal setelah khilafah ini ya, Khulafaur Rasyidin itu beliau masih hidup ya. Mungkin tahun 40 Hijriah atau tahun 41 Hijriah beliau meninggal. Bahkan dikatakan qil annahu yadkhulul jannah wa huwa yadhhak katanya. Nuaiman ini termasuk orang yang masuk surga dalam keadaan guyu-guyu, ya ketawa-ketawa. Karena memang uripnya guyon dok memang ya. Mudah-mudahan ya ini kayak tutup ceramah ya, santai-santai aja ya, biar tidak ngantuk. Mudah-mudahan kita mendapatkan barokahnya Rasulullah SAW di majelis ini. Mudah-mudahan mendapatkan barokahnya para sahabat Nabi SAW, utamanya para keluarganya Nabi SAW. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi Muhammad wa alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.